Di video kali ini, kita akan membahas kasus dugaan pengoplosan beras di Indonesia yang sangat penting karena beras merupakan makanan pokok masyarakat. Praktik ilegal ini telah menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar bagi masyarakat, diperkirakan mencapai 99 triliun rupiah per tahun, bahkan berpotensi melonjak hingga 1 kuadriliun jika berlangsung selama 1 dekade. Beras oplosan ini, yang merupakan campuran beras berkualitas rendah, rusak, atau lama yang tidak layak konsumsi, secara curang dijual dengan label premium dan harga tinggi. Kasus ini terungkap bukan dari laporan masyarakat, melainkan dari inspeksi langsung Menteri Pertanian, dan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik serta kerja keras para petani. Terungkapnya kasus ini bermula dari inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, di pasar dan retail modern. Beliau menemukan beberapa kejanggalan, seperti kemasan beras 5 kg yang setelah ditimbang hanya berisi 4,5 kg. Selain itu, banyak merek beras berlabel premium yang kualitasnya jauh di bawah standar. Bahkan ditemukan campuran beras lama yang patah, rapuh, dan kusam. Menindaklanjuti temuan ini, tim Satgas Pangan melakukan investigasi lebih lanjut dan berhasil mengidentifikasi 212 merek beras yang melanggar standar mutu, takaran, dan melebihi harga eceran tertinggi, HET. Modus operandi ini memungkinkan oknum-oknum terkait meraup keuntungan besar dengan selisih harga Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Menteri Amran kemudian melaporkan temuan ini kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk penindakan hukum yang tegas. Eliza Mardian, seorang peneliti dari KOR Indonesia, menyatakan bahwa pengoplosan beras ini merupakan ancaman serius terhadap ketahanan pangan, yang berpotensi menyebabkan ketimpangan distribusi dan mengurangi ketersediaan beras medium bagi masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Diduga, praktik ini melibatkan pengusaha besar, bukan hanya pedagang kecil, dengan salah satu pengusaha besar telah diperiksa pada 10 Juli 2025. Data menunjukkan bahwa 85,56% beras premium tidak sesuai mutu, 59,78% dijual di atas HET, dan 21% beratnya tidak sesuai. Hingga saat ini, 7 perusahaan besar telah dipanggil, dan 5 diantaranya sedang menjalani pemeriksaan. Dalam upaya penegakan hukum, Bareskrim Polri telah memeriksa 4 perusahaan distributor dan produsen beras yang diduga melanggar standar kualitas dan takaran. Perusahaan-perusahaan yang menjadi fokus pemeriksaan meliputi Wilmar Group, melalui anak perusahaannya PT Wilmar Padi Indonesia, yang produk beras merek Sofia dan Fortunenya diperiksa setelah ditemukan kecurangan pada 10 sampel beras. Selanjutnya, PT Food Station Cipinang Jaya, sebuah BUMT milik Pemprov DKI Jakarta, juga diperiksa terkait merek-merek seperti Alfamidi Setrapulen, beras premium Setra Ramos, dan Ramos Premium Setrapulen. Setelah 9 sampel beras diambil untuk penyelidikan. Kemudian, PT Belitang Panen Raya, PT BPR, produsen beras Raja, diperiksa terkait produk Raja Platinum dan Raja Ultima setelah 7 sampel beras premium ditelusuri. Terakhir, PT Sentosa Utama Lestari, JAP Group, anak usaha JAP Group, diperiksa terkait produk beras premium merek Ayana setelah 3 sampel beras diambil. Saat ini, 6 perusahaan sedang dalam pemeriksaan, dan 22 orang saksi telah diperiksa, termasuk saksi dari 6 perusahaan dan 8 pemilik merek beras kemasan 5 kg. Namun, identitas nama-nama yang diperiksa tidak diungkapkan ke media. Anggota Komisi 4 DPR, Riono Caping, menyatakan kekecewaannya terhadap kasus beras oplosan ini karena merugikan konsumen dan mencederai perjuangan petani. Pengamat pertanian KOR, Eliza Mardian, mengidentifikasi beberapa faktor utama yang berkontribusi pada maraknya kasus beras oplosan. Salah satunya adalah pengawasan yang lemah dari pemerintah terhadap distribusi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan, SPHP. Selain itu, rantai distribusi yang panjang dari beras SPHP, mulai dari gudang bulog hingga agen distributor dan retail, menciptakan potensi kebocoran hingga 80%. Eliza juga menekankan bahwa pengawasan seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya ditangani oleh Kementerian Pertanian,
tetapi juga melibatkan Kementerian Perdagangan. Ia juga menyarankan pembentukan tim khusus untuk mengatasi mafia beras. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu memperketat standarisasi, melakukan pengecekan berkala di pasar, survei, verifikasi, dan pengujian beras secara menyeluruh. Profesor Tajudin Bantacut, seorang ahli teknologi industri pertanian dari ITB University, menjelaskan 3 jenis pencampuran beras untuk membantu masyarakat memahami perbedaan antara beras oplosan dan beras biasa. Pertama, beras campur, mixed rich, yaitu beras yang dicampur dengan bahan karbohidrat lain seperti jagung untuk menghasilkan produk baru, misalnya beras jagung, dan praktik ini tidak ilegal. Kedua, campuran beberapa jenis beras, blended rich, yaitu beras yang dicampur dengan jenis beras lain. Praktik ini tidak selalu buruk jika tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas beras, seperti mencampur beras jasmin atau rojo lele dengan menir untuk aroma dan tekstur yang lebih baik. Ketiga, dan yang paling berbahaya, adalah beras oplosan palsu, di mana beras dicampur dengan bahan yang tidak seharusnya ada, misalnya beras plastik, atau beras berkualitas rendah yang diklaim sebagai mutu baik premium. Praktik terakhir ini merupakan bentuk kecurangan yang merugikan konsumen. Untuk mengidentifikasi beras oplosan, ada beberapa ciri yang dapat diperhatikan. Yang pertama, warna yang tidak seragam, di mana butiran beras putih cerah bercampur dengan yang kusam dalam satu kemasan. Yang kedua, ukuran butiran yang bervariasi, dengan campuran bulir panjang, pendek, besar, dan kecil yang tidak seragam seperti beras asli. Yang ketiga, aroma yang mencurigakan, seperti bau apek, kimiawi, atau tidak segar. Kemudian, nasi yang lembek atau cepat basi, biasanya nasi dari beras oplosan yang tidak pulen, cepat basi, dan terlalu lengket, serta adanya benda asing saat dicuci, seperti serpihan plastik, serbuk putih, atau partikel lain. Video ini menekankan pentingnya masyarakat, terutama ibu-ibu, untuk memahami cara membedakan beras berkualitas dengan beras oplosan demi menjaga kesehatan dan gizi keluarga. Semoga kita semua belum pernah makan beras oplosan.